Kasus dugaan korupsi pengadaan jaringan serat optik di lingkungan Pemprov Kalbar tahun anggaran 2022-2023 masuk tahap penyidikan oleh Kejari Pontianak. Dalam kasus tersebut, 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 1 dari Diskominfo Kalbar dan 1 orang sebagai pelaksananya. Penasehat hukum tersangka Cece Priyatna mengatakan, kliennya diperiksa terkait peran sebagai PPK. Cece mengatakan status PPK melekat pada tersangka yang merupakan kepala dinas karena tak ada pegawai di Diskominfo Kalbar yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Cece menerangkan, berkas kontrak yang kliennya tanda tangani telah diverifikasi dan dinyatakan clear and clean oleh bidang teknis IT. Dan kliennya mengakui tidak memiliki pengetahuan teknis terkait proyek ini. Sementara itu, Herawan Utoro selaku penasehat hukum tersangka, pelaksana proyek menyatakan, kliennya kooperatif dan akan menghormati proses hukum yang berjalan. Namun pihaknya masih belum dapat berkomentar lebih jauh karena masih mendalami tindak korupsi yang dipersangkakan oleh jaksa. Meski telah diperiksa sebagai tersangka, keduanya saat ini belum dilakukan penahanan oleh Kejari Pontianak. Materi pemeriksaan dalam kapasitas beliau sebagai kepala dinas ya, PPK. Nah, karena beliau sebagai kepala dinas itu ex officio, karena di dinas dia tidak ada orang yang punya sertifikasi untuk pengadaan barang dan jasa, mau tidak mau dia yang menandatangani kontrak itu. Dan ini pemeriksaan pertama kali sejak ditetapkan di tanggal 24 Juni. Soal materi belum bisa kita sampaikan. Ya tersangka cuma detail rincian perannya belum dapat kita. Kejari Pontianak sebelumnya menyatakan bahwa pengadaan jaringan serat optik senilai 6 miliar rupiah ini diduga mengalami penyelewengan anggaran. Namun hingga kini belum diungkap nilai kerugian negara yang disebabkan oleh kasus ini. Bahkan dari pihak Kejari Pontianak, belum ada yang bersedia diwawancarai terkait pemeriksaan kedua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Juni 2024 lalu.